warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu ilaha illallah wa sallallahu muhammadan rasulullah. Kala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf, anak-anak siswa-siswi SDN 1 Sidomulyo yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, kesabaran, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang nantinya kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru serta anak-anak yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya pada acara pagi hari ini, dan semoga acara ini nanti berjalan lancar dan penuh berkah kepada kita semua. Amin. Anak-anak yang saya cintai, hari ini momen kita memperingati Isra wal Mi'raj, yang tentunya ini bukan saatnya kita bersukaria. Isra Mi'raj adalah suatu atau hari besar Islam, yang mana di situ banyak sekali hikmah, banyak sekali pembelajaran yang nanti kita bisa ambil hikmahnya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kegiatan ini adalah bagian dari pembelajaran. Anak-anak dan ibu guru, bapak ibu guru semua beserta staf, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kegiatan ini bisa berjalan walaupun persiapan kita memang belum maksimal. Kita dengan perencanaan rada dadak, yang dulu saya ingat kalau acara ini terus kita pawai atau apa, tapi dengan kesibukan yang luar biasa. Jadi kita bisa melaksanakan kegiatan seperti ini sudah alhamdulillah. Semoga ke depan bisa kita rencanakan lebih baik lagi. Kembali ke acara hari ini, nanti lebih jelasnya anak-anak nanti didengarkan tausiah dari guru kita mengenai hari ini, peringatan Isra Mi'raj. Kalian bisa ambil hikmah dari Isra Mi'raj, kemudian bisa kalian laksanakan dalam kegiatan sehari-hari, yang mana itu merupakan hal yang bisa memperkuat kita dalam beragama Islam. Jadi nanti anak-anak didengarkan, paling tidak kalian sudah punya 1 atau 2 poin yang nanti bisa kalian laksanakan dalam kegiatan sehari-hari.
Kita dengarkan tausiah dari guru agama, setidaknya minimal 2 poin nanti yang bisa kalian laksanakan sebagai bukti kalian beragama Islam. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti semakin lama malah terlalu kemana-mana. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sidomulyo dan Bapak-Bapak Musuhadi SPG. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sidomulyo beserta staf, serta yang kami sayangi anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 9. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini bertepatan tanggal 7 bulan Februari tahun 2024, kita semua dapat melaksanakan kegiatan apa kira-kira hari ini? Saya ulangi, yang kelas 1 kita hari ini mau ke sekolah memakai busana muslim. Anak-anak membawa bekal, tidak seperti biasanya nih. Kalau biasanya anak-anak sampai sekolah masuk kelas masing-masing, sekarang kita berkumpul di ruangan ini. Kelas 1, hari ini hari apa ya? Yang kelas 1 angkat tangan, di mana kelas 1? Hari ini hari apa? Hari itu. Yang belakang ternyata kumpul di belakang. Kira-kira kita hari ini kita ke sekolah dengan suasana yang berbeda. Ini kira-kira dalam memperingati hari apa ya? Kelas 1 dibilang kelas 2 sudah ngerti hari ini hari apa? Isra Mi'raj. Sebenarnya Isra Mi'raj itu jatuh pada besok hari Kamis tanggal 28 Februari tahun 2024, akan tetapi kita menjemput atau nampak kita peringati hari ini karena memang banyak hal. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan waktu, kesempatan sehat, dan tentunya itu tidak bisa kita tukar dengan apapun ya. Waktu itu memang sangat mahal sekali, karena waktu yang sudah kita laksanakan di belakang itu tidak akan pernah kembali. Tadi pagi anak-anak marah-marah sama ibu di rumah, bisa diulangi? Arbareni harus merubah, bisa diulangi namanya? Tidak bisa, karena memang waktu itu terus berjalan. Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan waktu, kesempatan sehat. Hari ini ada yang tidak masuk, ada yang sakit, temannya mungkin dari satu kelas, oh tadi tidak masuk, dia sakit. Ada yang sakit? Ada. Kita syukuri anak-anak yang hari ini hadir di gedung ini, berarti Allah memberikan kesehatan. Itu nikmat yang sudah sangat-sangat luar biasa. Anak-anakku sekalian, tolong diperhatikan ya. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita. Siapa sih uswah hasanah? Sebagai sang motivator dunia, idola dunia,
Kemarin kelas 4 seingat saya tak suruh menulis idola. Siapa idola anak-anak? Ada yang menulis Ronaldo. Karena dia adalah pemain sepak bola. Ada yang menulis bapak ibu idolaku. Ada beberapa yang menulis bapak ibu beserta Nabi Muhammad, top saya kasih nilai 100. Nah itu sebenarnya arahnya ke situ. Jadi Nabi Muhammad sebagai motivator, sebagai idola. Apa sih idola itu? Sampai kayak mengidolakan seseorang biasanya pasti mengikuti, gitu betul. Sampai siapa sih kalau artis wes? Nek tak omongin nabi-nabi, oke semua apa? Makanya kita harus belajar menghafal kisah nabi. Nah, ketika kita mengidolakan seseorang, itu pasti apa yang dilakukan oleh idola kita itu secara otomatis dari melu, gitu betul. Ada yang mengidolakan kakak kelasnya kemarin. Mbak Siva Putri Sofana kelas berapa? Sudah SMP, tapi tidak apa-apa, itu kan meluapkan apa yang berada di isi hatinya. Ternyata yang diidolakan adalah kakak kelasnya karena dia periang, kemudian suka mencairkan suasana. Otomatis kan kamu pasti akan senang kalau kayak aku mengidolakan dia, pasti sedikit atau banyak pasti mengikuti siapa yang diidolakan. Nabi Muhammad SAW itu yang wajib kita idolakan, tidak bisa ditawar yang anak, yang belakang betul nomor dewe. Jadi Nabi Muhammad sebagai sang motivator, sebagai idola yang kita idolakan, karena beliau yang telah membimbing umatnya. Membimbing itu apa? Menuntun, mengajak umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Anak-anak ngerti yang namanya Islam itu karena memang berkat beliau Nabi Muhammad SAW. Apa sih Islam? Kemudian ajaran-ajaran apa yang diajarkan di agama Islam? Kemudian jaminan apa yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan apa yang menjadi amalan dari ajaran Islam? Itu yang mengajarkan siapa? Pertama Nabi Muhammad. Meskipun beliau sekarang sudah wafat, tapi luar biasa. Sekarang kita bisa alhamdulillah masih diberi kesempatan, masih diberi ilmu apa? Tentunya tentang ilmu keislaman. Anak-anakku yang saya sayangi, selanjutnya kita akan mengerucut ke materi kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sini kita mengerucut ke materi kita. Apa sih Isra Mi'raj itu? Yang belakang bisa lihat tulisannya. Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa penting dalam ajaran Islam. Lewat kejadian itu, Nabi Muhammad SAW melakukan sebuah perjalanan dari Masjidil Haram menuju mana? Masjidil Aqsa. Kemudian dinaikkan ke langit ke-7 dalam waktu semalam. Coba kita bayangkan bersama-sama. Bayangin. Nah, di sini ya Isra Mi'raj itu sebuah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan naik ke langit lapis 7 dalam waktu berapa? Dalam waktu hanya 1 malam. Piye carane? Tingginya langit wek dhewe ndak ngerti kan? Kalau kita dari bumi menatap langit itu langit warnanya apa? Biru. Kalau putih itu tertutup awan. Terus wek dhewe nek kita mau naik ke langit butuh berapa waktunya? Kita kalau manusia jadi astronot pergi
Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, peristiwanya hanya diberikan waktu dalam satu malam saja. Itu sudah di luar logika manusia ya. Kita tidak mampu piye caranya. Terus kesananya bagaimana? Nah, kita lanjut. Nah, di sini ya. Perhatikan nanti setelah ini ada kuis. Ini hadiahnya kok tenang. Jadi nanti yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sudah disediakan tadi sama Bapak Ibu guru di kantor tadi ya. Jadi apapun nanti pokoknya materi hari ini tolong diserap dengan baik. Oke. Tapi bukan semata-mata sampean memperhatikan materi pengen hadiah enggak ya. Tapi lebih penting lagi kita semua di sini mendapat ilmu. Saya ngomong di sini bukan kok berarti aku pintar gini enggak. Saya ngomong di sini saya paling apik enggak. Sekali lagi ya, undur maqala wala tandur majqal. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Itu pesan saya. Karena saya bukan manusia yang sempurna, aku ada. Jadi kita semua di sini, saya ngomong di sini bagus. Saya ustazah, tidak nih waktu. Saya banyak kekurangan tentunya, dan kita belajar bersama-sama. Diperhatikan loh ya. Setelah ini ada kuis, ada hadiahnya pun. Oke, kita lanjut. Di sini sebenarnya Isra dan Mi'raj itu memiliki arti yang sendiri. Jadi Isra artinya apa? Mi'raj artinya apa? Itu ternyata ada sendiri-sendiri. Di sini sudah ada ya. Isra itu menurut bahasa Arab diartikan sebagai perjalanan di waktu malam dan selamat pulang kembali ke tempat semula. Sementara menurut istilah, Isra itu diartikan sebagai perjalanan Rasulullah SAW di waktu malam dari Masjidil Haram, dari Mekah. Masjidil Haram itu ternyata tempatnya di mana? Saya yang belakang, halo, belakang Masjid Pasma Waluyo. Masjidil Haram itu tempatnya di mana, Mas Wildan? Di Mekah. Kemudian setelah dari Masjidil Haram, Nabi Muhammad menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tempat di mana, Mas Faiz? Faiz yang mana ya? Fadilnya mana? Oh, di situ. Masjidil Aqsa itu tempatnya di mana, Mas Faiz? Mana? Palestina. Betul, di Palestina. Jadi Masjidil Haram itu tempatnya di Mekah. Kemudian menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Tapi sekarang sayangnya Palestina kita. Kenapa kok Palestina kita? Karena di sana memang saudara-saudara kita seiman. Mungkin enggak? Orang saudara-saudara Islam kita sekarang mendapatkan ujian yang sangat luar biasa. Sampai-sampai tempat bersejarah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Masjidil Aqsa miris keadaannya karena memang disebut dari tempat yang sangat bersejarah untuk Islam sedunia. Bayangkan di tempat mana singgahnya Nabi Muhammad ketika menjalankan peristiwa Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Haram berada di Mekah, Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Jadi saya ulangi, Isra itu merupakan perjalanan di malam hari ini. Ayo didengarkan belakang. Isra itu merupakan perjalanan di malam hari. Perjalanannya siapa? Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kenapa kok di malam harinya? Apa kok tidak awan? Kenapa kok di siang hari? Kenapa kok di malam hari? Karena malam hari itu malam memang waktu yang tepat untuk kita bermuhasabah kepada Allah, lebih khusyuk seperti itu. Kita lanjut. Di sini tadi Isra
Isra sudah kan, artinya apa? Anak-anak sudah ngerti. Sekarang kita ke yang kedua, Mi'raj. Mi'raj itu apa? Coba perhatikan slide-nya yang di depan. Mi'raj itu menurut bahasa Arab artinya tangga untuk dinaiki. Mi'raj menurut bahasa Arab, menurut bahasa dong ya. Menurut bahasa itu tangga yang bisa untuk dinaiki. Sedangkan menurut istilah, Mi'raj adalah sebuah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh sampai Ars Allah. Saya ulangi, ayo perhatikan. Isra yang pertama dari Isra itu merupakan perjalanan Nabi Muhammad khusus dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Haram berada di Mekah, Masjidil Aqsa berada di Palestina. Kemudian kita ke yang selanjutnya, Mi'raj. Mi'raj itu apa? Mi'raj itu merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa yang berada di Palestina menuju langit ke 7 sampai pada akhirnya Nabi Muhammad sampai di Ars Allah atau bertemu dengan Allah. Paham ya sampai sini? Paham. Jadi ternyata Isra itu memiliki arti sendiri, sedangkan Mi'raj itu juga memiliki arti yang sendiri. Nah, kemudian apa sih pentingnya memperingati hari Isra Mi'raj seperti kita setiap tahun? Tidak pernah kita pray, alhamdulillah setiap tahun kita memperingati hari Isra Mi'raj. Terus pentingnya apa sih untuk kita? Itu yang pertama, pentingnya banyak sekali loh ya tentunya. Yang pertama yaitu sebagai bahan renungan dan sebuah pembuktian keagungan serta kebesaran Allah melalui perjalanan Nabi Muhammad ke langit yang semuanya terjadi di luar akal manusia. Itu sudah jelas. Jadi perjalanan Nabi Muhammad itu koyoknya di luar logika manusia. Iso naik ke langit Sabtu sampai bertemu Allah. Kemudian dalam waktu yang sangat singkat, hanya membutuhkan waktu satu malam. Itu kan merupakan keagungan Allah. Tanpa kuasa Allah hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Gitu betul. Nabi Muhammad tidak akan bisa melaksanakan Isra Mi'raj tanpa kuasa dari Allah, tanpa bantuan dari Allah. Kalau kita merenungkan kekuasaan Allah itu sangat luar biasa. Coba deloken kancamu mripate kok iso ngilik rono, iso ngilik meneng niwa, iso munggah. Sing lakone sinten? Sampai kok kene mburi ngono kae. Niku sing bisa membuat nek dhewe iso ngomong niku sinten to? Allah. Kita syukuri alhamdulillah. Tapi Allah memberi kita nafsu, Allah juga memberi kita akal. Lek ngomong kuwi yo enek nggone, lek ketika dikasih materi yo sampai ojo nguleg dhewe. Akalnya deleh ngarep. Piye carane lek deleh ngarep? Oh iya berarti saiki waktune saya mendengarkan. Lek mendengarkan kuwi sampai ojo ngomong. Karena lek sampai ngrungokne karo ngomong enggak bakalan bisa. Enggak paham toh? Berarti sing belakang kuwi piye kudune? Mendel, didengar. Nah, semua bisa mendengar nggih? Bisa. Telinganya normal semua nggih? Alhamdulillah. Itu nikmat yang dikasih Allah loh. Dari kisah Isra Mi'raj ini mungkin sampai terlalu jauh mikirin. Wes kita harus cari yang deket-deket ya, yang paling dekat dengan kita. Kita bisa melihat, kita bisa berbicara, kita bisa mendengar. Itu merupakan keagungan Allah yang sangat luar biasa sekali. Kalau kita mau berpikir, sih nggak mau mikir wis biasanya kok manusia menunggu. Tapi itu semua kan Allah kan yang membuat kita bisa seperti ini kan. Itu tetap tidak lepas dari kuasa Allah. Itu yang pertama. Mas Umbara duduk senapi. Kita lanjut ya.
Yang kedua adalah menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kalau kita harus cinta sama Nabi Muhammad itu kenapa? Kalau seandainya Nabi Muhammad tidak melaksanakan Isra Mi'raj itu oke. Coba kira-kira apa ya? Kalau Nabi Muhammad tidak melakukan Isra Mi'raj itu bagaimana? Bagaimana? Tidak ada yang namanya sholat 5 waktu, gitu. Nah, dari kisah Isra Mi'raj itu masih banyak sekali, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, yang ketiga, sebagai pengingat awal mula anjuran bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu seperti yang sudah saya katakan tadi. Jadi itu pentingnya kita memperingati hari Isra Mi'raj itu sangat banyak sekali. Sekarang kita mengingat. Kenapa kok mengingat? Karena setiap tahun materi ini hampir sama, gitu. Tapi lek wis dipendem setahun, kependem game, kependem lek mau mancing, lek mau layangan. Isra aku wis lali, oh betul ini iso. Ampun. Gitu betul. Jadi di sini kita mengingat. Karena memang setiap tahun selalu diulang materi seperti ini, tapi pada ujung-ujungnya minggu depan mana nek ditanya mungkin aku sudah jawab mesti pendem barang-barang gitu betul. Jadi kita harus selalu mengikuti bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj. Apa ya kira-kira urutannya, masih ingat? Ada yang masih ingat? Berikut urutan peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab sekitar tahun 6021 Masehi. Sekarang Masehi kita berapa? 1445 Masehi. 6201 Masehi menjelang hijrahnya Nabi ke Madinah. Itu jadi peristiwanya. Dalam perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu diangkatnya Nabi Muhammad ke langit ketujuh. Nabi Muhammad kena Isra Mi'raj itu ya. Kalau Mi'raj itu Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju mana? Pintar langit ke 7. Langit ke 7. Beliau ditemani siapa kira-kira? Nabi Muhammad ditemani siapa? Nabi Jibril. Malaikat Jibril. Sampai sudah pernah ketemu malaikat Jibril? Belum. Jadi Nabi Muhammad itu memang manusia yang istimewa, spesial banget. Sampai Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengantarkan Nabi Muhammad. Yang mana malaikat itu adalah makhluk yang paling apa, kelas 5. Pernah kemarin minggu Rabu kemarin materi ini. Malaikat itu makhluk yang paling disegani siapa? Allah. Disegani Allah. Ayo kelas 5, di kelas 5 masuk lupa Rabu kemarin loh. Manusia itu dibekali akal, dibekali nafsu, gitu. Kalau malaikat itu tidak punya nafsu, punya akal tok. Tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun malaikat. Sing jogo neraka malaikat. Siapa yang menjaga neraka? Malaikat siapa menjaga neraka? Pernah nggak Mary sama malaikat Ridwan yang menjaga surga? Tidak pernah Mary apa
malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Mary, kalau malaikat pembagi rezeki kita nih wahyu Nabi Muhammad enggak, karena memang malaikat itu adalah makhluk yang paling apa Gisel? Paling taat. Insya Allah malaikat itu adalah makhluk yang paling taat. Kelas 2 mana kelas 2? Oke. Taat itu apa ya kira-kira, ada yang tahu? Taat itu apa? Manut konnya apa manut protes. Nah sampean anak-anak minta tolong dihapus papan tulisnya. Papan tulis diuncang-uncang sampai sekelas itu papan tulis tidak ada yang maju. Tak tuang masa ini bocah. Nah itu loh. Apa nek malaikat sendiri? Tidak ada makanya tadi loh. Malaikat kan penjogo neraka yang mana? Penjogo surga ya. Nah sampai kok hapus papan tulis sama Erinya apa kayak penak ngomong udah tekan kesel masa ini jenenge kan Mary loh. Nah makanya kita harus belajar dari sifat malaikat yang taat, disuruh Allah, diutus Allah menemani Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj itu ya tetap taat. Yuk kembali ke materi kita. Nabi Muhammad itu menuju langit ketujuh, beliau ditemani malaikat yang namanya malaikat Jibril dengan tunggangan khusus. Tunggangan dia apa saja? Apa? Kendaraan. Jadi menggunakan kendaraan secara saya ini kendaraan. Kalau kita naik sepeda motor, naik mobil, naik bis, gitu. Tapi Nabi Muhammad ke langit ketujuh itu dengan malaikat Jibril dengan mengendarai yang namanya buruknya piye tapi hanya ada hadisnya juga itu menceritakan bahwa buruk itu bentuknya kayak kuda, punya sayap seperti itu. Ada di hadis juga ada. Warnanya kurang tahu, nanti saya cari dulu gitu. Tidak aku menyampaikan ke warnanya salah, nanti salah pribadi. Saya cari di warnanya orang kurang jelas. Sudah usah dipikir kayak berapa piye yo, sudah usah. Wes kita fokus ke perjalanan Rasulullah. Wes rasa fokus di blog masih penting sampai nanti. Nabi Muhammad tadi ditemani malaikat Jibril. Malah Nabi Muhammad itu mengendarai blog untuk menuju ke langit ke-7. Itu nggih. Saat perjalanan malam di Mekah ke Yerusalem, malaikat Jibril membawa Rasulullah singgah ke beberapa tempat untuk melaksanakan sholat. Itu ya. Jadi sebelum naik ke langit lapis 7 itu dalam perjalanan malam itu dari Mekah ke Yerusalem, malaikat Jibril membawa Rasulullah singgah ke beberapa tempat untuk melaksanakan sholat. Tempat tersebut dalam sebuah hadis riwayat itu dijelaskan yaitu di Madinah, kemudian di Bukit Tursina, dieling-eling nggih. Jadi Nabi Muhammad itu diajak malaikat Jibril itu singgah di beberapa tempat. Yang pertama itu singgah di Madinah, yang kedua singgah di Tursina, kemudian singgah di Bethlehem. Tempatnya di mana aku tahu, ngerti sih, penting kita ngerti namanya sih. Kemudian lalu menuju Baitul Maqdis, nama lain dari Masjidil Aqsa. Jadi nama lain dari Masjidil Aqsa tadi apa? Baitul Maqdis itu apa? Nama lain dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tadi tempatnya di mana? Di Palestina. Nah, dalam peristiwa selanjutnya disebutkan bahwa Rasulullah itu melihat 11 golongan dalam perjalanannya di malam hari itu. Malaikat Nabi Muhammad itu diperlihatkan oleh Allah 11 golongan orang-orang yang berbeda-beda. Mereka mendapatkan manfaat dari apa yang mereka lakukan dan mendapat azab atau hukuman dari apa yang mereka lakukan. Yang pertama, Nabi Muhammad itu
diperlihatkan oleh Allah orang yang selalu gemar bersedekah. Mas Dana, apa lagi? Nabi Muhammad pertama diperlihatkan orang-orang yang gemar bersedekah. Mas Waluyo coba maju di depan deh, nyanding Pak Jati lah mau. Nah, daripada sampai ngomong kan rugi sampai nggak dapat ilmu, oleh berbutuh. Padahal waktunya ini tidak lama, sampai pulangnya tidak sampai seperti biasanya nih, nanti agak pagi. Jadi gunakan waktu tidak lama ini dengan sebaik-baiknya. Buder enek gone dewe. Nanti kalau sudah selesai kegiatan arep buder arep nyapa, monggo. Saya minta sekarang untuk fokus dulu sama materi supaya sampai tidak rugi mau ke sekolah. Oke, saya ulangi. Bang aku bulan balik ini nanti kan anak Senin. Saya ulangi. Yang pertama yaitu orang-orang yang gemar bersedekah. Jadi Nabi Muhammad itu diperlihatkan oleh Allah dengan orang-orang yang gemar bersedekah. Kemudian yang memanen tanaman, hasil tanamannya yang melimpah, mereka disebutkan sebagai orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Orang kalau suka gemar bersedekah niku baik nama badan. Yang kedua, orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Islam. Ya, orang yang berpegang teguh agama Islam dia senantiasa melaksanakan apa yang menjadi ajaran Islam dan senantiasa menjadi apa yang menjadi larangan dari agama Islam. Yang ketiga, orang yang malas sholat fardu. Itu loh, sholat fardu itu apa? Yang ketiga adalah orang yang malas sholat fardu. Sholat fardu itu apa? Sholat itu macam-macam. Ada sholat sunnah, ada sholat sunnah. Saya ulangi nih. Ada sholat sunnah, ada sholat fardu. Sekarang sunnah itu apa? Dapat pahala jika tidak dilakukan tidak berdosa. Gimana? Kalau dilaksanakan Tidak berdosa. dapat pahala. Kalau tidak dilaksanakan Tidak berdosa. tidak berdosa. Contoh sholat apa? Sholat duha, sholat tahajud, sholat tarawih, itu sholat sunnah. Masih banyak lagi. Kemudian di sini ternyata Nabi Muhammad diperlihatkan orang-orang yang malas sholat fardu. Sholat fardu itu apa? Sholat wajib. Sholat wajib itu termasuk apa saja? Terus Hasan, Sahih, ada berapa totalnya? 5. Nah, di sini Nabi Muhammad diperlihatkan tentang orang-orang yang malas sholat fardu. Malas-malesan raya itu gue bisa jangan yang moro-moro Allahu Akbar ada nyasar kapok teman terus tidak sholat duhur karena apa? Selalu menunda wayang ngasar yang ngono wayang ngasar loh yes malah budal mancing kali mulai wis wengi isik mandi wis adane sholat maghrib wis ndak ngasar ada ndak yang seperti itu? Ada. Alhamdulillah. Tapi jangan selalu diulang-ulang loh ya. Mungkin sih tenanan. Nabi Muhammad diperlihatkan orang-orang sing malas sholat fardu. Terus siksanya apa di sini? Karena malas disebutkan kepala orang tersebut pecah, lalu utuh kembali, dan itu terjadi terus-menerus. Loh, wong sing malas sholat fardu, sholat ditunda-tunda, sering bolak-balik, kabuntan karo yang lain-lain. Akhirnya Nabi Muhammad diperlihatkan seperti itu, sampai kepalanya pecah, utuhnya. Bisa nggak bayangin sakitnya kayak apa? Nggak bisa kan? Jadi berarti dia sampai menang, ini sendiri-sendiri.
Itu siksanya. Yang kedua, yang keempat, orang-orang yang tidak mau bersedekah. Orang-orang yang tidak mau bersedekah. Bukan sedekah uangnya, padahal dia orang yang mampu sebenarnya. Sedekah itu tidak harus nunggu kita kaya loh ya. Tidak harus. Sedekah itu harus banyak. Enggak. Seikhlasnya, sak duwene, yang penting istiqomah. Tidak harus nunggu kita sugih sih. Yang penting kita ada, kita ikhlas semampunya, tidak harus banyak. Nah, orang yang tidak mau bersedekah itu mereka digambarkan sedang memakan pohon berduri. Pohon berduri kok dimakan? Tumbuhan yang pahit dan batu panas. Itu gambaran orang-orang yang tidak mau bersedekah. Dan selanjutnya, kelima adalah orang-orang yang melakukan zina. Yang keenam adalah para perampok. Ternyata perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu sudah diperlihatkan gambaran-gambaran orang-orang yang melakukan perbuatan dan itu mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan masing-masing. Yang ketujuh adalah orang yang memakan riba. Riba itu apa toh? Apa? Orang-orang yang memakan riba. Masih ketujuh. Kedelapan, orang-orang yang rakus jabatan. Piye toh rakus jabatan ini? Korupsi. Orang-orang yang rakus jabatan ingin jadi pemimpin dengan menggunakan segala macam cara, padahal jadi pemimpin malah menindas rakyatnya. Itu contohnya ya. Nah, mereka digambarkan memikul kayu bakar gitu. Kesembilan, penduduk yang tidak mengamalkan ucapan ini paling benar. Makanya Bapak Ibu, kalau darahnya ustaz dah, kalau mbak abot banget. Di sini kesembilan para pendakwah yang tidak mengamalkan ucapan ini. Jadi sebisanya apa yang kita ucapkan itu kita bisa melaksanakan. Kemudian ke-10 yaitu atau apa orang yang suka mengumpat. Apa mengumpat? Siapa yang tahu arti dari mengumpat itu? Miso, ayo simpulin orang elek. Ojo anggap sepele. Jangan anggap sepele. Mandak ngono walang. Ngerti walang? Jangkrik, ngerti jangkrik? Jangkrik itu sejiwan kecil sing iso mencolok. Tapi lek madang ngene itu, iki jangkrik lho. Iki miso bukan? Bukan toh, tapi lek basa wis ambil mulus wis jenenge miso. Iki jangkrik, iki jenis hewan kakinya coba dihitung 1, 2, 3. Iki jangkrik lho. Miso? Bukan. Tapi lek nadane wis gerang, tangane wis ngepel-ngepel karo nesu nyojo terus kocone iki jenenge wis miso atau mengumpat. Kata-kata seperti itu sih oke banget. Makanya jangan menganggap remeh. Selanjutnya ke-11 yaitu para provokator yang menimbulkan masalah besar. Jadi dari perjalanan Rasulullah itu sudah diperlihatkan banyak sekali peristiwa. Kemudian pada akhirnya Rasulullah itu langit demi langit dilalui dan pada akhirnya Rasulullah bertemu dengan Nabi beserta pengikutnya yang sama. Jadi dalam perjalanan itu Rasulullah bertemu dengan beberapa nabi. Setiap pintu langit pasti bertemu dengan nabi. Kemudian puncaknya di sini. Puncaknya yaitu di langit ke-7 atau disebut dengan Sidratul Muntaha. Puncaknya di situ. Rasulullah disebutkan sejumlah ulama bertemu dengan Allah. Di sana beliau diberitakan sholat oleh Allah sebanyak berapa rakaat?
Jadi 50 kali dalam sehari. Coba kita bayangkan kayak dewe nek sholat sehari 50 kali 50 waktu betah napa mboten? Kok pasang alarm isu aku sekolah sholat. Kok ning sekolah jam 9 sholat neh. Dulu kita sholat neh demi tidur pasang alarm sholat neh. Betah. Dulu 5 waktu wis bolong-bolong apa dene nek sampai 50 waktu. Kok 5 waktu loh. Wis akeh sibuk. Pertama Rasulullah ketika bertemu sama Allah mendapatkan perintah untuk disampaikan ke umatnya, umat Islam itu melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Kemudian Rasulullah ketemu Nabi dan akhirnya sholat itu diturunkan lagi. Diturun berapa? Berapa? Diturunkan sebanyak 40 kuat sampai kuat kita sehari 40 waktu tidak kuat. Naik lagi Nabi Muhammad minta keringanannya. Ya Allah, imanku kelihatannya tidak mampu ya Allah sholat sehari 40 kali. Minta keringanan lagi. Akhirnya turun menjadi berapa? 30. Setelah itu ternyata masih minta keringanan lagi sampai pada akhirnya yang terakhir Nabi Muhammad meminta keringanan sebanyak 5 waktu. Setelah turun Nabi yang berada di langit bawah itu masih protes lagi. Nabi Muhammad, umatmu kelihatannya masih keberatan seandainya disuruh sholat sehari 5 kali. Tapi Nabi Muhammad izin arep jaluk keringanan sama Allah wis mau. Dari 50 waktu turun sampai 5 waktu, isi nyuwun keringanan ndak mau Nabi Muhammad. Izin. Dan pada akhirnya terlahirlah peristiwa Isra Mi'raj. Dari peristiwa Isra Mi'raj itu terlahirlah sebuah perintah, yaitu perintah apa? Melaksanakan sholat dalam sehari semalam sebanyak 5 waktu, termasuk apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ada 5 waktu. Berarti kita wajib loh ya namanya sholat. Itu kan sholat wajib. Kalau tidak dikerjakan maka kita akan berdosa. Berarti kita juga wajib belajar. Belajar apa? Makannya, bacaannya dari awal sampai akhir. Anak-anakku sekalian, demikianlah kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Isra Mi'raj jatuh pada tanggal berapa? 27. Jadi betul, tapi maksud saya bukan itu. Ada yang lain yang bisa jawab, coba ditebak. Di belakang Pak Madi. 8 apa? Itu kan sama-sama Mas Ranska tadi. Apa Mas Ranska? Betul apa salah? Tanggal 27 Rojab. Betul Mas Pak Mas. Itu Mas Hamzah. Nggih, tepukannya. Diambil tulis. Ya yang lain gimana yang lain? Saya ini kelas bawah CN.
khusus pertanyaan.